menderita, bahkan mati di kayu salib. Sebagai tanda betapa Allah konsisten, betapa Allah peduli, Allah care terhadap umat. Sebab hanya melalui jalan pengorbanannya itu Allah mengangkat manusia atau umatnya dari lubuk dosa dan menempatkannya atau menaruhnya pada titik terbaik, penuh pengampunan dosa dan layak hidup dalam kebenaran Ilahi di hadapan. Jadi Paulus ini juga memberi penegasan bahwa iman kepada Yesus itu bukan iman yang mudah dan gampang, bukan iman yang sifatnya temporer, bukan iman yang pura-pura, tetapi iman kepada Yesus itu ada risiko karena ada kesengsaraan. Apakah dalam menjalani dinamika kesengsaraan itu seseorang tahan uji? Apakah dia teguh sebagai harga, sebagai risiko, sebagai konsekuensi, atau akibat dari imannya kepada Allah di dalam Yesus? Tetapi lihatlah, Paulus memberi kesimpulan sederhana. Karena di dalam kesengsaraan yang menimbulkan tahan uji, dan di dalam tahan uji menimbulkan ketekunan, itulah seseorang layak mendapat kemenangan iman, mencapai titik terbaik untuk memperoleh kemurahan Allah, anugerah terbaik dalam kehidupannya. Bukan karena kekuatan duniawi dan manusiawi yang ada padanya, tetapi karena perkenan Allah yang memberikan kepadanya tahan uji, tekun untuk memperoleh kemenangan iman. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya semua orang percaya dipanggil dan dipilih Allah untuk menyatakan Shalom Allah melalui missio Dei atau misi Allah yang dilakukannya. Missio Dei atau misi Allah ini tidak terbatas pada para pelayan khusus di gereja kita, tetapi missio Dei, misi Allah itu dapat dilakukan oleh siapapun melalui fungsi, peran, tanggung jawab, atau bahasa Alkitabnya talenta yang Tuhan karuniakan. Kepada siapapun sesungguhnya Tuhan menaruh percaya sesuai talenta yang diberikannya, 5, 2, atau 1. Di hadapan Allah bukan soal jumlah banyak dan sedikit, bukan soal besar dan kecil tanggung jawab itu, tetapi soal dapatkah seseorang memperlambahkan dan mempertanggungjawabkan talenta, anugerah, karunia, pemberian Allah kepadanya. Hari ini di GPI Papua akan ditabiskan 19 anak Tuhan. 14 di Fakfak pagi ini, 13 pendeta, 1 pengajar, 5 di kita di Sorong. 3 pendeta, 2 pengajar. Mereka ini telah menjalani masa proses pembentukan sebagai calon pendeta dan calon pengajar di GPI Papua. Suatu masa yang tentu tidak mudah. Ada risiko, ada harga, ada konsekuensi yang harus mereka jalani. Tetapi lihatlah cara Allah. Di antara dinamika yang mereka jalani kurang lebih 2 tahun ini, Tuhan nyatakan bahwa Ia berpihak kepada mereka. Di antara kemelut hidup
rasa sedih, rasa ditantang, rasa diuji, mereka membuktikan tekun menjalani jalan yang ditentukan oleh Allah untuk mencapai, untuk meraih, memperoleh masa depan sebagai pendeta maupun pengajar. Memang rasa-rasanya harga dan risiko atau konsekuensi itu bukanlah hal yang mudah, tetapi Allah telah mendampingi mereka dan memberi kemenangan hingga di titik ini, kemenangan iman, karena mereka tahan uji, karena mereka tekun menjalani apa yang dipercayakan Allah kepada mereka. Dan bila hari ini mereka akan ditabiskan, itulah penggenapan janjinya kepada pribadi, kepada keluarga, kepada gereja kita secara keseluruhan. Saya katakan khusus bagi kita sebagai umat Tuhan, bahwa Allah percaya kepada kita melalui fungsi dan peran kita apapun itu, melalui tugas kerja dan usaha kita apapun itu, seturut talenta yang dikaruniakannya bagi kita. Jadi kita tidak perlu iri, kita tidak perlu sombong atau angkuh, kita tidak perlu merasa menyesal karena tugas dan tanggung jawab, kerja dan usaha tertentu. Lakukan, penuhi bagian kita, dan kita yakin Allah akan lakukan dan penuhi bagiannya untuk kita. Dan saat Allah penuhi itulah kemurahannya, berkat anugerah rezekinya akan mengalir melimpah ruah bagi kita yang setia memenuhi panggilan dan memperlabakan talenta yang dipercayakan pada kita. Untuk kelima anak dan saudara kekasih yang akan ditabiskan, ada 3 hal sederhana dalam menjalani panggilanmu, pengutusanmu, pilihan Allah, rasa percaya Allah untuk kalian berlima. Pertama, bahwa panggilan dan pengutusan kita sesungguhnya bermakna ganda. Maknanya secara horizontal dengan sang pengutus, secara vertikal dengan sang pengutus, maupun horizontal dengan mereka yang ada di sekitar kita. Bangunlah 3 hal sederhana: komunikasi, komitmen, dan konsistensi. Komunikasi yang intens dengan pihak Allah maupun sesama, juga memenuhi komitmen dan janji kepada Allah sang pengutus, juga komitmen menata layani pekerjaan Allah ini secara baik dan benar. Dan saat sudah ada komunikasi dan komitmen, konsisten melakukan apa yang menjadi kesepakatan bersama, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, sebagai pembuktian bahwa memang kita ini dipanggil sebagai umatnya untuk menjadi pekerja ulung, pekerja tangguh di kebun anggur miliknya yang dipercayakan kepada kita, supaya kita diberkati dan menjadi saluran berkat-berkatnya. Amin.